Hukum Ekonomi Syariah buat buat video memenuhi salah satu tugas perkembangan pemikiran ekonomi Islam dengan dosen pengampu Ibu Ratna. Materi kami ialah pemikiran ekonomi Al-Ghazali. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh teman saya Putra. Kepada Putra dipersilahkan. Pemikiran ekonomi Al-Ghazali. Biografi Al-Ghazali. Nama lengkapnya Abu Muhammad Ibnu Ahmad Al-Ghazali Al-Tusi. Dilahirkan pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi di Ghazal, Tusi, Provinsi Khurasan, Iran. Dengan demikian, ia termasuk keturunan Persia asli. Orang tuanya adalah seorang pengrajin kain surf atau yang dibuat dari kulit domba. Menjualnya di kota Tusi serta gemar mempelajari tasawuf. Al-Ghazali mendapatkan pendidikan awalnya di Tus di bawah asuhan seorang pendidik dan ahli tasawuf bernama Syekh Ahmad bin Muhammad Ar-Razakani, sahabat karib ayahnya yang telah meninggal. Kemudian berangkat ke Juzjan untuk mengambil ilmu dari Imam Abu Nars al-Ismail dan menulis buku At-Tailaq. Kemudian pulang ke Tusi. Setelah itu ia pindah ke Naisabur dan berguru tentang ilmu kalam atau teologi pada Imam Haramain Juwaini. Pada tahun 489 Hijriah, beliau masuk ke kota Damaskus dan tinggal beberapa hari, kemudian menziarahi Baitul Maqdis beberapa lama dan kembali ke Damaskus, bertikaf di menara barat Masjid Jami Damaskus. Beliau banyak duduk di pojok tempat Syekh Nas bin Ibrahim Al-Maqdisi di Masjid Jami Umawi atau yang sekarang dinamai Al-Ghazaliyah. Tinggal di sana dan menulis kitab Ihya Ulumuddin, Al-Arba'in, Al-Qisah dan kitab Mahun Nazar. Melatih jiwa dan mengenangkan pakaian para ahli ibadah. Beliau tinggal di Syam sekitar 10 tahun. Al-Ghazali merupakan sosok ilmuwan dan penulis yang sangat produktif. Berbagai tulisannya telah banyak menarik perhatian dunia. Akan tetapi karya-karyanya penting Al-Ghazali meliputi Al-Munqidh min Ad-Dalal atau penyelamat dari kesesatan, Ihya Ulumuddin atau menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama, terutama tentang kitab Asyishab Al-Ittisad fi Al-I'tiqad atau kitab kebangsaan modernisasi dalam keyakinan, At-Tabar Al-Masbuk fi Al-Masihah Al-Muluk atau logam mulia, batangan tentang nasihat terhadap para penguasa. B. Pemikiran ekonomi Al-Ghazali. Al-Ghazali dikenal memiliki pemikiran yang sangat luas dalam berbagai bidang keilmuan. Bahasanya tentang ekonomi dapat ditemukan dalam karya monumentalnya Ihya Ulumuddin, Al-Mustafa Mizan Al-Amal dan At-Tibr Al-Masbuk
fi al-Masihah al-Muluk. Bahasa ekonomi Al-Ghazali mencakup aspek luas meliputi pertukaran dan evolusi pasar, produksi, barter, dan evolusi uang, serta peranan negara dan keuangan politik. Menurut Al-Ghazali, konsep kesejahteraan masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan ilmu 7 dasar, yakni agama, hidup, keturunan, harta, dan akal. Selain itu, Al-Ghazali mendefinisikan aspek ekonomi dari fungsi kesejahteraan sosial dalam rangka sebuah hierarki utilitas individu dan sosial yang triparti, yakni kebutuhan, kesenangan, dan kemewahan. Al-Ghazali memandang bahwa perkembangan ekonomi sebagai bagian dari tugas dan kemewahan. Al-Ghazali memandang bahwa perkembangan ekonomi sebagai bagian dari tugas-tugas kewajiban sosial yang sudah ditetapkan Allah. Jika tidak dipenuhi, kehidupan dunia akan runtuh dan kemanusiaan akan binasa. Aktivitas ekonomi harus dilakukan secara efisien karena merupakan bagian dari pemenuhan tugas keagamaan seorang. 3 alasan mengapa seorang harus melakukan aktivitas ekonomi. Pertama, untuk mencukupi kebutuhan hidup yang bersangkutan. Kedua, untuk mensejahterakan keluarga. Ketiga, untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Menurutnya tidak terpenuhi ketiga alasan ini dapat dipersalahkan oleh agama. Lebih dari itu, kegiatan ekonomi juga merupakan amal kebijakan yang dianjurkan oleh Islam. Kegiatan ekonomi harus ditujukan agar dapat mencapai maslahah untuk memperkuat sifat kebijaksanaan, kesederhanaan, dan keteguhan hati manusia. Maslahah merupakan lawan mafsadat. Maslahah menjadi tujuan syariat Islam. Maslahah adalah segala bentuk keadaan, baik material maupun non-material, yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna. Untuk itu, maka manusia itu terbagi menjadi 3 kategori, yaitu pertama, orang yang kegiatan hidupnya sedemikian rupa sehingga melupakan tujuan-tujuan akhirat. Golongan ini akan celaka. Kedua, orang yang sangat mementingkan tujuan-tujuan akhirat daripada tujuan di duniawi. Golongan ini akan beruntung. Dan ketiga, golongan pertengahan atau kebanyakan orang, yaitu mereka yang kegiatan duniawinya sejalan dengan tujuan-tujuan akhirat. Oleh karenanya, Al-Ghazali sangat mengkritik mereka yang usahanya terbatas hanya untuk memenuhi sekedar penyambung hidup. Ia menyatakan bahwa jika orang-orang yang tinggal pada tingkat subsistem atau sad al-ramak dan menjadi sangat lemah, angka kematian akan meningkat, semua pekerjaan dan kerajinan akan berhenti, dan masyarakat akan hancur karena kehidupan dunia adalah persiapan kehidupan akhirat. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin ada beberapa konsep akhirat. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin ada beberapa konsep ekonomi yang ditawarkan oleh Al-Ghazali. Antara lain, yang pertama, pertukaran sukarela dan evolusi pasar. Al-Ghazali menyatakan bahwa timbulnya pasar didasarkan pada kekuatan permintaan dan penawaran untuk menentukan harga dan laba. Selain itu, pasar berevolusi sebagai bagian dari hukum alam. Segala sesuatu, yakni sebuah ekspresi berbagai hasrat yang timbul dari diri sendiri untuk saling memuaskan kebutuhan ekonomi. Menurut Al-Ghazali, secara alami manusia selalu membutuhkan orang lain. Petani membutuhkan ikan yang ada pada nelayan. Sebaliknya, nelayan membutuhkan beras yang ada pada petani, dan lain sebagainya. Dalam memenuhi kebutuhan itu, manusia pun memerlukan
tempat penyimpanan dan pendistribusian semua kebutuhan mereka. Tempat inilah yang kemudian didatangi manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Dari sinilah muncullah pasar. Petani ataupun nelayan yang tidak dapat secara langsung melakukan barter atau pertukaran barang milik mereka dengan barang yang mereka butuhkan. Hal ini menjadi faktor yang mendorong mereka untuk melakukan transaksi di pasar. Para pedagang melakukan jual beli dengan tingkat keuntungan tertentu. Jika petani tidak mendapatkan pembeli dan barang yang dibutuhkannya, ia akan menjual barangnya dengan harga yang lebih murah. Pernyataan ini menunjukkan bahwa harga ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman rekan saya. Untuk itu saya persilakan. 2. Aktivitas produksi. Al-Ghazali menggambarkan aktivitas produksi menurut kepentingan sosial dan menitikberatkan kepentingan karya, menitikberatkan perlunya kerjasama dan koordinasi serta fokus utama tentang jenis aktivitas yang sesuai dengan dasar etos Islam. Karenanya Islam mengajarkan umatnya untuk mendahulukan kepentingan ekonomi dan akhlak berkaitan dengan aktivitas produksi. 3. Produksi barang-barang kebutuhan dasar sebagai kewajiban sosial. Al-Ghazali menggambarkan bahwa kerja sebagai bagian dari ibadah seseorang, bahkan produksi barang-barang kebutuhan dasar sebagai kewajiban sosial fard al-kifayah. Hal ini berarti jika telah ada sekelompok orang yang berkecimpung di dunia usaha yang memproduksi barang-barang tersebut dalam jumlah yang mencukupi kebutuhan masyarakat, maka kewajiban masyarakat tersebut telah terpenuhi. 4. Barter dan evolusi uang. Menurut Al-Ghazali, salah satu penemuan terpenting dalam perekonomian adalah uang. Uang mengatasi permasalahan yang timbul dan suatu pertukaran barter. Bahkan Al-Ghazali menyatakan tentang signifikansi uang. Penciptaan dirham dan dinar, koin emas dan perak adalah salah satu karunia Allah. Semua transaksi ekonomi didasarkan dua jenis uang ini. Dinar dan dirham adalah logam yang tidak memberikan manfaat langsung, namun orang membutuhkannya untuk mempertukarkannya dengan bermacam-macam barang lainnya. 5. Peranan negara dan keuangan publik. Al-Ghazali menyatakan bahwa negara dan agama adalah yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat yang teratur. Agama adalah fondasinya, sedangkan negara adalah pelindung dan penebar. Jika salah satu ini lemah, maka masyarakat akan ambruk. 6. Kemajuan ekonomi melalui keadilan, kedamaian, dan stabilitas. Menurut Al-Ghazali, negara harus bertanggung jawab dalam menciptakan kondisi yang layak untuk meningkatkan kemakmuran dan pembangunan ekonomi. Di samping itu, lembaga Al-Isbah yang berfungsi untuk mengawasi praktik-praktik pasar yang merugikan seperti kepalsuan palsu tentang laba, iklan palsu, timbangan dan ukuran yang tidak benar. Kesimpulan di atas dapat disimpulkan bahwa Al-Ghazali merupakan salah satu pemikir hebat dalam bidang ekonomi Islam. Pemikirannya tentang ekonomi dapat ditemukan dalam karya-karyanya seperti Ihya Ulumuddin, Mizan al-Amal, dan Artib
al-Masbuk fi al-Masiho al-Muluk. Aspek-aspek yang menjadi objek kajian ekonomi Al-Ghazali meliputi pertukaran dan evolusi pasar, produksi barter dan evolusi uang, serta peranan negara dan keuangan publik. Sedangkan titik tolak pemikiran ekonomi Al-Ghazali adalah konsep maslahah, yakni sebuah konsep yang mencakup semua aktivitas manusia dan membuat kaitan antara individu dan masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, kritik, dan saran, kami persilakan kepada teman-teman dan para dosen. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.